Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang makalah. Kita akan membahas tentang makalah. Mungkin adik-adik sekalian bingung bagaimana cara menulis atau mengidentifikasi sebuah makalah, baik itu dari pengertiannya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, ataupun bagaimana cara menyusun makalah itu sendiri. Nah, ikuti pembahasan. Ada beberapa poin yang harus kita pahami pada kesempatan kali ini. Yang pertama, adik-adik sekalian harus memahami ciri-ciri makalah. Yang kedua, fungsi makalah. Yang ketiga adalah adik-adik sekalian bisa memahami tentang jenis-jenis makalah. Dan yang terakhir, diharapkan adik-adik sekalian bisa memahami tentang sistematika penulisan makalah. Baik, kita lanjut pada poin berikutnya. Poin pertama. Nah, tetapi sebelumnya adik-adik sekalian kita harus memahami tentang konsep atau pengertian makalah itu sendiri. Ingat, makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk menentukan tujuan tertentu seperti tugas akademik dan tujuan non-akademik. Nah, itulah yang menjadi pengertian makalah. Ada dua poin yang harus kita ingat pada pengertian makalah ini. Yang pertama adalah makalah itu termasuk karya tulis yang bersifat ilmiah. Kemudian membahas tentang permasalahan tertentu. Jadi adik-adik sekalian, jika ingin menulis sebuah makalah, boleh menentukan tentang permasalahannya terlebih dahulu. Boleh menentukan judulnya terlebih dahulu tentang apa yang ingin ditulis tentang makalahnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri makalah itu sendiri. Yang pertama adalah akurat dan menyeluruh. Maksudnya adalah makalah yang dibuat haruslah menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang akurat, lengkap, dan tuntas. Nah, akurat maksudnya adalah menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang akurat, lengkap, dan tuntas. Jadi makalah itu sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, tidak berdasarkan opini atau pandangan penulis atau pandangan Anda sebagai penulis makalah tersebut. Tetapi sekali lagi bahwa makalah itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah memiliki sumber yang dapat dipercaya. Nah, ini saling berkaitan. Maksud dari memiliki sumber yang dapat dipercaya adalah ciri yang paling penting dari setiap makalah, di mana makalah yang bagus mengakui sumbangan penulis lain yang karyanya tentang topik sejenis. Nah, memiliki sumber. Jadi penulisan makalah boleh mengambil dari sumber-sumber yang sudah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Boleh merujuk kepada karya tulis ilmiah yang lain yang relevan dengan topik pembahasan makalah Anda, yang relevan dengan judul makalah Anda. Tetapi nanti pada saat atau di bagian akhir akan dituliskan atau dicantumkan tentang referensi atau sumber dari mana Anda mengambil rujukan dari makalah Anda tersebut. Ya, ini akan ditulis pada bagian daftar pustaka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ciri makalah yang ketiga adalah seimbang.
seimbang, yaitu makalah yang dibuat harus mempunyai sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Secara objektif, juga disinggung secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Maksudnya adalah secara objektif, apa adanya. Jadi sesuai, kembali lagi tadi bersinggungan dengan penulisannya harus sesuai dengan fakta, harus objektif, sesuai dengan data, sesuai dengan kenyataan, tidak subjektif. Subjektif artinya sesuai dengan pandangan penulis, sesuai dengan opini penulis yang belum tentu benar, adanya. Jadi di dalam makalah tidak atau harus menulis tentang hal-hal yang sudah pasti atau yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang keempat adalah tertata dengan baik. Penulisan sebuah makalah harus tertata dengan baik dan rapi, mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Nah, di dalam penulisan makalah ada sistematikanya, ada unsur-unsur yang harus diikuti di dalam penulisan makalah tersebut. Misalnya, harus dimulai dengan pendahuluan, kemudian pembahasan, terakhir adalah kesimpulan. Nanti kita akan nanti kita akan bahas di bagian sistematika penulisan karya ilmiah, dalam hal ini adalah makalah. Kita lanjut pada poin berikutnya adalah fungsi makalah. Ada 4 fungsi makalah. Yang pertama, makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembacanya. Yang kedua adalah memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya. Yang ketiga adalah memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis. Dan yang terakhir adalah memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Baiklah adik-adik sekalian, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami atau belum? Nah, baik, bagus. Anda sudah sangat paham berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Yang berikut adalah jenis-jenis makalah. Yang pertama adalah, di sini ada 4 jenis makalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makalah deduktif, yaitu makalah berdasarkan pada kajian teoris yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua adalah makalah deduktif, yaitu suatu makalah yang ditulis berdasarkan data empiris dan bersifat objektif berdasarkan pada apa yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga adalah makalah kajian, yaitu makalah yang biasanya digunakan sebagai sarana pemecahan suatu permasalahan kontroversial. Dan yang terakhir adalah makalah kerja, yaitu makalah yang dibuat dari hasil penelitian dan memungkinkan penulis untuk berargumentasi dari satu permasalahan yang dibahas dan didapatkan dari proses penelitian tersebut. Baiklah, itulah yang menjadi jenis-jenis makalah. Yang berikut adalah sistematika penulisan makalah. Nah, inilah yang paling penting adik-adik sekalian, harus mengetahui tentang aturan atau sistematika penulisan makalah. Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada 3 poin penting yang harus Anda cantumkan di dalam makalah tersebut. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu memberikan penjelasan tentang manfaat
dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Selain itu adalah di dalam latar belakang juga memuat tentang alasan mengapa penting untuk membuat makalah tentang topik yang ingin Anda tulis. Nah, biasanya di dalam latar belakang pembahasannya itu dari secara umum, menuju kepada hal yang khusus, digambarkan secara umum terlebih dahulu yang luas, kemudian mengerucut hingga pada pokok permasalahan yang ditulis yang merujuk pada judul atau topik makalah Anda. Yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi di dalam rumusan masalah yang dimuat adalah berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam pembahasan, yaitu memberikan penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang memberikan batasan masalah. Nah, di dalam penulisan rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pertanyaan. Misalnya diawali dengan kata apakah atau bagaimanakah. Nah, itu di dalam penulisan rumusan masalah. Kemudian harus diingat bahwa di dalam perumusan masalah harus ditulis item per item, tidak disambung menjadi sebuah paragraf, tetapi menjadi poin demi poin. Kemudian yang terakhir adalah yang masuk dalam pendahuluan adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penulisan, yaitu memberikan penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Yang berikut adalah pembahasan makalah. Nah, tadi pendahuluan, tadi yang pertama pendahuluan, sekarang adalah pembahasan. Di dalam pembahasan itu membahas secara singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Jadi di dalam pembahasan itu harus memuat tentang kajian teorinya, teori-teori yang mengkaji, yang menjelaskan tentang judul makalah Anda. Yang kedua adalah pada dasarnya uraiannya adalah membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Nah, di sini yang dibahas adalah tentang rumusan masalahnya. Menjawab tentang rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya 3, berarti di dalam pembahasan Anda harus memuat tentang 3 pembahasan, yang mana tadi harus merujuk pada permasalahan yang sudah disampaikan, yang sudah ditulis pada bagian permasalahan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, setelah pembahasan, yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup harus yang dimuat adalah kesimpulan dan yang terakhir adalah saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dan permasalahan dalam bentuk istisar permasalahan. Nah, di dalam kesimpulan juga memuat tentang yang dimuat adalah kesimpulan tentang permasalahan yang sudah dibahas di bagian pembahasan. Jadi jika pembahasannya 2, berarti kesimpulannya yang harus dibuat kesimpulannya adalah 2 karena merujuk pada rumusan masalah. Pembahasan merujuk kepada rumusan masalah, kemudian kesimpulannya pun merujuk kepada pembahasan. Nah, jadi dan yang terakhir adalah saran yang merupakan usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Jadi saran yang terakhir itu adalah saran atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye.